pas dia balik ke dalam rumah, di situ dia ngeliat suaminya udah tewas dengan kepala yang udah kepisah dari badan. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali nih di channel Scary Room. Makasih buat kalian yang udah setia mantengin channel kita dan bantu channel ini untuk berkembang. So, hari ini aku bakalan ceritain 2 kisah horor, dimana satu merupakan pengalaman dari sepupu aku sendiri dan yang kedua yang ada di daerah Kalimantan. Dan cerita kedua itu berasal dari daerah Cilacap tentang jasad seorang anak kecil cewek yang ditemuin di tembok belakang rumah peninggalan Belanda. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Jadi cerita ini tuh aku dapat dari sepupu aku sendiri. Sebut aja namanya Desi. Desi ini tinggal di Kalimantan dan dia baru aja bertunangan sama pacarnya. Sebut aja namanya Romi. Nah, selama Desi sama Romi ini udah tunangan, si Romi ini tinggal di rumahnya Desi sama orang tuanya Desi gitu. Jadi mereka tinggal sama orang tuanya si Desi lah satu rumah. Karena kan kampungnya Desi itu lebih dekat ke kota dibanding kampungnya si Romi. Jadi kalau mau kerja segala macam itu lebih gampang dari rumahnya si Desi. Nah, singkat cerita, di kampungnya Desi kan waktu itu lagi musim duren. Nah, orang-orang di situ tuh punya kebiasaan kalau lagi musim duren, mereka tuh berbondong-bondong jaga durian jatuh di bukit yang ada di kampung itu. Bahkan biasanya sampai nginep gitu, banyak banget yang nginep di atas bukit. Karena menurut mereka kalau nginep itu lebih banyak dapat durennya. Nah, nanti duren hasil jagaan mereka ini itu bakalan dijual ke kota. Terus singkat cerita, malam itu pergilah sepupu aku, si Desi sama si Romi tunangannya, itu ke atas bukit untuk jaga duren. Mereka berangkat dari rumah sekitar jam 4 sore. Jadi rencananya mereka emang nginep tuh di atas bukit supaya dapat lebih banyak kan. Di situ mereka diantar sama orang tuanya mereka pakai motor sampai ke depan jalan ke bukit. Jadi kalau udah jalan ke bukit itu kan udah nggak bisa pakai kendaraan. Jadi mereka jalan kaki tuh dari jalan setapak yang masih bisa lewat motor, sampailah mereka di depan jalur semak-semak gitu untuk naik ke atas bukit. Jadi di situ tuh mereka misah sama orang tuanya. Orang tuanya pulang, terus Desi sama tunangannya naik tuh ke atas. Kurang lebih setengah jam perjalanan akhirnya mereka sampai nih di Pondok Jaga. Nah, jadi biasanya orang-orang yang jaga duren itu semuanya udah nyiapin bikin pondok gitu di atas bukit buat mereka nginep di sana. Pondoknya kecil, nggak gede, itu biasanya cuma 1 petak doang. Dia agak tinggi gitu, pondoknya dibuat dari kayu, terus biasanya dikasih dinding tikar atau daun-daun gitu. Di situ mereka istirahat sambil ngeluarin semua perbekalan termasuk bahan-bahan makanan ya. Terus singkat cerita mereka makan. Abis makan mereka keliling-keliling ke tempat sekitar yang ada pohon duren itu ngelihat apakah ada duren yang jatuh sebelum mereka datang. Kalau ada itu biasanya mereka ambil, mereka bawa ke pondok. Dicari-cari ternyata ada 3 biji duren yang udah jatuh, akhirnya mereka bawa tuh simpan ke pondok. Nah, karena semua durian yang jatuh udah dibawa ke pondok, akhirnya mereka tinggal nunggu tuh kalau ada durian yang jatuh lagi, baru mereka ambil lagi. Kalau nggak ada ya nggak keluar dari pondok. Terus singkat cerita, malam pun tiba. Di situ mereka udah ngumpulin lumayan banyak durian, tapi mereka tetap mutusin untuk nginep karena kan durian-durian ini mau dijual ya, otomatis butuh banyak dong. Kalau nginep pasti lebih banyak lagi nih, pikir mereka waktu itu. Udah tuh, abis itu mereka makan malam. Abis makan malam mereka nunggu duren jatuh sambil santai-santai, cerita-cerita, dengar musik yang udah di-download. Karena biasanya di sana tuh jarang ada sinyal. Kalaupun ada, suka hilang-hilang gitulah. Jadi biasanya mereka udah download lagu dari rumah tuh. Akhirnya udah lama-lama ngobrol-ngobrol dengerin lagu. Mereka pun mutusin untuk siap-siap tidur karena waktu itu udah jam 11.40-an gitulah. Jadi udah lumayan malam gitu kan. FYI ini pondok mereka di situ pakai tikar gitu dindingnya. Nah, 11.40 itu kan mereka udah mulai tidur tuh katanya, udah mulai ngantuk, baring, udah mulai nggak sadar gitu deh sambil main HP. Akhirnya mereka berdua ketiduran nih. Sekitar beberapa menit mereka udah tidur itu tiba-tiba aja si Romi tunangannya Desi itu ngedengar suara kayak ada
kuku panjang gitu yang lagi ngegaruk dinding pondok mereka. Kan tadi dinding pondoknya itu dari tikar ya, otomatis kalau ada kuku panjang kayak ngegesrek, ngegaruk dinding tikar itu pasti kedengeran banget dong, seret gitu kan. Di situ Romi nyoba untuk ngebangunin si Desi tuh, tapi Desi kayaknya udah ngantuk banget, jadi dia nggak bangun tuh di situ. Akhirnya Romi coba untuk ngabaiin suara itu dan dia nyoba untuk tetap tidur aja. Tapi belum lama Romi nyoba menjamin mata, pas dia udah mulai tidur sedikit-sedikit kayak tidur ayam gitu, tiba-tiba aja dia ngerasa kayak di atas badannya itu ada sesuatu gitu. Kan biasa kita bisa ngerasa ya kalau di atas kita tuh ada sesuatu, pasti hawanya kayak agak anget gitu gak sih? Anget-anget panas gitu, gak dingin. Apalagi kalau itu kan di daerah bukit gitu kan, kalau malam pasti dingin. Cuman ini dia ngerasanya agak anget, pokoknya kayak ada sesuatu yang nutupin dia dari atas deh. Di situ dia nyoba buat buka mata, tapi itu gak bisa. Dia nyoba buat gerakin badannya juga gak bisa. Pokoknya badannya semua di situ terasa kaku. Terus gak lama setelah itu, tiba-tiba aja si Romi ini ngerasa ada kayak rambut gitu yang nyentuh ke mukanya. Jadi kayak rambut perlahan-lahan turun dari atas, terus nyapu-nyapu mukanya dia. Cuman di situ posisinya dia masih gak bisa buka mata tuh. Dia masih terus pejam, karena emang matanya kayak ada yang nutup gitu, dia gak bisa buka mata. Dia nyoba untuk gerakin tangannya bangunin si Desi, tapi nggak bisa sama sekali, benar-benar kaku seluruh badannya. Sekitar 15 menit Romi nggak bisa buka mata, tapi dia nggak berhenti tuh usaha buat maksa buka matanya dia. Akhirnya singkat cerita kebukalah matanya dia, dan pas matanya Romi kebuka, itu dia ngeliat ada sosok kuntilanak, rambutnya panjang banget. Dan ternyata yang ngenain mukanya si Romi dari tadi itu adalah ujung rambutnya si Kunti. Karena posisinya Kunti itu lagi melayang di atasnya Romi. Di situ Romi udah ketakutan, udah merinding banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain, badannya kaku semua, nggak bisa digerakin, cuman baru matanya aja yang bisa kebuka. Kuntilanak itu pakai baju putih, rambutnya panjang banget sampai ngenain mukanya Romi. Posisinya dia melayang di atas badannya Romi, jadi dia melayang tapi sambil goyang-goyang dikit gitu loh. Jadi rambutnya kan kayak nyapu-nyapu mukanya si Romi tuh ujungnya. Dan itu Kunti, badannya gede banget, pokoknya gede banget sampai Romi tuh nggak bisa lihat seluruh badannya gitu, saking gedenya itu Kunti. Sekitar beberapa menit si Romi nggak bisa gerak, akhirnya dia nyoba untuk baca-baca doa yang dia tahu dalam hati. Akhirnya kuntilanak itu pun terbang, nembus pondoknya mereka. Pokoknya nggak tahu gimana caranya si Kunti itu terbang, nembus aja gitu dari pondok mereka. Dan saat itu ternyata nggak cuma Romi yang ngeliat. Pas si Kunti itu terbang, si Desi tiba-tiba kebangun dan dia ngeliat sekelebat terbangnya Kunti itu pas keluar dari pondok mereka. Di situ mereka berdua udah ketakutan banget, merinding parah, nggak tahu harus ngapain. Akhirnya mereka berdua cuma bisa diem-dieman, keringat dingin. Akhirnya malam itu mereka mutusin untuk nggak keluar pondok sama sekali. Jadi kalaupun misalnya ada duren yang jatuh saat itu cukup diambil besok pagi aja, nggak malam itu. Udah tuh akhirnya besok paginya mereka cepet-cepet bangun, terus mungutin semua duren yang udah jatuh semalaman. Akhirnya mereka buru-buru pulang dan nyeritain semua pengalaman mereka ke orang tuanya mereka. Dan ternyata kata orang tuanya si Desi, di bukit itu, daerah sekitar mereka jaga waktu malam, itu memang ada kayak lubang kuntilanak gitu. Lubang kuntilanak itu maksudnya kayak sarangnya si Kunti gitu, jadi kayak rumahnya si Kunti. Dan ternyata orang-orang kampung mereka juga udah tahu kalau daerah situ ada lubang Kunti. Makanya tempatnya si Desi sama Romi jaga semalam itu nggak boleh dimasukin sama ibu hamil. Karena katanya pernah ada kejadian cewek hamil 7 bulan terus dia tuh nggak sengaja ngelewatin lubang Kunti itu gitu loh. Kan lubang Kunti itu mereka nggak tahu ya di mana tempatnya gitu. Pokoknya taunya ada aja di daerah situ. Jadi mungkin nggak sengaja nih wanita hamil ini ngelewatin lubang Kunti itu. Akhirnya dia langsung keguguran tuh saat itu juga. Dan kejadian kayak gitu tuh nggak cuma sekali.
Udah beberapa cewek hamil yang keguguran gara-gara ngelewatin lubang kunti itu. Makanya sampai sekarang di kampung itu kalau ibu-ibu lagi hamil itu nggak boleh ngejaga duren di bagian situ. Kalaupun mau ngejaga nggak boleh nginep dan harus di bagian lain, nggak boleh bagian situ. Akhirnya setelah kejadian itu Desi sama Romi udah trauma tuh, nggak mau nginep-nginep lagi di bukit buat ngejaga duren. Kalaupun mereka harus jaga, itu paling ngejaganya dari pagi sampai sore dan pulang. Mereka benar-benar udah nggak mau nginep lagi karena udah trauma banget sama kejadian itu. Cerita kedua bercerita tentang penemuan jasad yang udah berusia sekitar 20 tahun di rumah peninggalan zaman kolonial Belanda. Yang ternyata rumah ini tuh nyimpen kisah kelam tentang satu keluarga. So, ini dia cerita kedua. Ini cerita dari seorang cowok, sebut aja namanya Andi. Kejadiannya sekitar tahun 1991 di daerah Cilacap. Jadi waktu itu Andi ini masih duduk di bangku SD. Saat itu kedua orang tuanya Andi kerja di sebuah PT yang cukup terkenal lah di Indonesia. Jadi mereka ini tinggal di sebuah rumah dinas dari PT tersebut yang rumah dinasnya bisa dibilang rumah baru. Kondisinya cukup asri terus nyaman. Nah, beberapa langkah di belakang rumahnya Andi terdapat rumah dinas kepala kantor yang lumayan besar. Arsitektur rumah kepala kantor itu bergaya Belanda, di mana di rumah itu dihuni oleh kepala kantor sama keluarganya, ditambah lagi satu asisten rumah tangga. Rumah ini tuh klasik banget, bener-bener masih kelihatan original lah, tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awal rumah itu dibangun. Cuman kayak ditambah pagar besi aja, terus kamar mandi dan ruang tamu cuman diperlebar. Dan di bagian belakang rumah itu ada halaman luas dan satu pohon gede. Nah, konon katanya nih, menurut cerita yang beredar, rumah itu tuh dulunya ditinggali sama seorang petinggi militer dari Belanda, entah siapa namanya. Dan di rumah itu beliau tinggal sama istri dan seorang anak perempuannya, usianya 7 tahun. Singkat cerita waktu itu hari Senin. Nah, kepala kantornya orang tuanya Andi ini namanya Pak Jaya. Waktu itu Pak Jaya sama keluarganya mau pergi keluar kota karena ada urusan keluarga di Bandung. Dan katanya sih akan pergi selama 4 hari. Dan selama Pak Jaya ini di luar kota, dia minta 2 orang cleaning service kantor untuk ngecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya, sekaligus ngejagain rumah itu selama Pak Jaya di luar kota. Nah, pas malam pertama, 2 orang cleaning service ini tuh lagi tidur dan posisinya tuh di dekat dapur dan ngadep langsung ke ruang tamu. Pas pukul 2 dini hari, itu salah satu di antara mereka kebangun tuh karena ngedengar sesuatu. Suaranya tuh kayak suara langkah sepatu seseorang yang lagi jalan. Karena penasaran, satu orang ini bangun dan coba nyari tuh asal suara itu. Dan sontak aja, si cleaning service ini kaget banget karena ternyata di ruang tamu itu dia ngeliat ada seorang berbadan tegap, tinggi, terus pakai baju militer Belanda, mondar-mandir di ruang tamu. Nah, karena kaget, si cleaning service ini nyoba untuk ngebangunin temennya lagi tidur. Tapi nggak bisa, karena ternyata semua badannya tuh langsung kaku gitu. Bahkan untuk sekedar teriak pun udah nggak bisa. Sampai tiba-tiba, itu dia kebangun dengan waktu yang udah pagi. Nah, terus di malam kedua, waktu itu kan sekitar jam 8 malam tuh. Nah, 2 orang cleaning service ini tuh lagi ngopi sama asik ngobrol di teras rumah. Pas lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba aja mereka ngedenger suara biola entah dari mana datangnya. Terus 2 orang itu nyoba nyari sumber suara biola tersebut, tapi gak lama suara itu langsung hilang. Karena kebingungan dan agak takut juga, akhirnya mereka mutusin untuk masuk aja ke rumah. Terus tidur jam 11 malam. Nah, di jam 11 malam ini suara biola itu kembali muncul. Dan kali ini tuh kedengaran cukup lantang lah dari sebelumnya. Terus nyarilah mereka. Pas nyari, ternyata suara biola tersebut tuh berasal dari dalam tembok di belakang dapur yang udah lama gak kepake. Dan posisinya tepat di belakang rumah, dekat pohon besar yang kata Andi tadi.
Terus udah tuh, abis itu mereka nggak berani nyari lebih lanjut dan akhirnya mutusin buat nyari keesokan harinya. Nah, besok paginya, kedua cleaning service ini yang masih penasaran sama biola tadi malam, itu nyoba ngebongkar tembok yang di dapur yang udah lama gak kepake. Dan mereka pun kaget dengan ditemukannya sebuah biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan berdebu banget. Di situ dengan perasaan aneh karena tiba-tiba ada biola di balik tembok itu. Jadi mereka mutusin untuk ngasih tahu kepala kantor pas kepala kantornya udah pulang dinas. Biar bisa mastiin gitu, itu tuh biola siapa sebenarnya. Nah, terus kejadian lagi tuh di malam ketiga. Pas jam 11 malam, ini kan kedua cleaning service itu kebangun karena ada suara yang cukup ngeganggu lah, yaitu suara samar-samar nyanyian anak kecil. Dan masih dalam keadaan setengah sadar, mereka coba tuh menerka suara itu dari mana. Tapi belum sempat mereka ngenerka itu suara dari mana, tiba-tiba aja muncul sosok yang benar-benar menyeramkan dari kamar tidur utama. Itu sosok anak kecil pakai gaun zaman dulu gitu, gaun tidur ala anak-anak Belanda zaman dulu deh. Dia muncul sambil bilang, "Viol, Viol, Viol, Viol." Benar-benar sosok itu muncul sambil terus bilang, "Viol, Viol, Viol." Di situ mereka berdua udah benar-benar ketakutan, merinding luar biasa. Akhirnya mereka nyoba buat lari, tapi ternyata kaki mereka sama-sama gak bisa gerak. Mulutnya kaku dan keduanya cuma bisa berdoa di dalam hati. Abis itu mereka udah gak tahu lagi apa yang terjadi. Tiba-tiba aja mereka kebangun dengan kondisi hari udah pagi. Dan beberapa jam kemudian datanglah mobil kepala kantor bersama keluarganya yang baru pulang nih dari Bandung. Terus langsunglah kedua cleaning service ini nyeritain tuh pengalaman-pengalaman mereka di rumah itu. Tapi si kepala kantor ini tuh masih dalam posisi gak percaya karena dia pun gak pernah ngalamin hal-hal aneh kan selama tinggal di rumah itu. Terus akhirnya si kepala kantor ini coba nyari informasi ke beberapa sepuh di daerah tersebut. Dan ternyata ada sebuah kisah kelam tentang rumah itu di masa lalu. Nah, menurut sepuh yang paham soal rumah tersebut nih, pada zaman dulu itu tahun 1930-an gitu, rumah itu dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat lah dengan kaum pribumi. Nah, petinggi militer ini memiliki satu istri dan seorang anak perempuan, namanya Elin Rosalie. Si Elin ini punya hobi main biola. Saking sukanya Elin sama biola, sampai-sampai kalau ada jamuan dengan perangkat desa dan lain-lain, biasanya Elin ini suka unjuk kebolehan di depan para tamu. Elin ini digambarkan sebagai anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia juga supel dan lincah banget lah. Sampai tiba-tiba pada suatu hari, masih di tahun 1930-an, jam 8 malam, tanpa disangka-sangka, terjadi sebuah perampokan yang dilakuin beberapa kelompok orang gitu. Mereka pakai topeng tutup muka dan ngerampok rumah petinggi Belanda tersebut. Di kejadian itu, 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis, pakai celurit dan pedang. Nah, karena ngedenger suara ribut-ribut di luar nih, si pemilik rumah, yaitu si petinggi Belanda itu, nyuruh istrinya untuk sembunyi. Lalu si istrinya ini ngambil Elin tuh, anak mereka, dan nyuruh si Elin sembunyi di tempat khusus yang emang udah disiapin, yaitu di sebuah ruangan khusus tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Nah, setelah Elin dirasa udah cukup aman nih, si istri petinggi Belanda ini pun kembali ke dalam rumah. Tapi ternyata pas dia balik ke dalam rumah, di situ dia ngeliat suaminya udah tewas dengan kepala yang udah kepisah dari badan. Dan akhirnya di situ istrinya pun ikut dibunuh tuh sama perampok tersebut dengan cara yang gak kalah sadis sama suaminya. Nah, sementara itu, si Elin yang tadinya sendirian tuh ternyata kekunci di dalam ruangan itu. Karena kan orang tuanya udah meninggal ya. Jadi gak ada yang bisa ngebukain ruangan itu. Dan akhirnya Elin pun tewas karena kekurangan udara.
Terus singkat cerita, jasadnya Elin ini baru ditemuin dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian itu. Nah, jasadnya ini pun gak sengaja ditemuin pas proses renovasi ulang rumah tersebut yang dilakuin kepala kantor kedua orang tuanya Andi waktu itu. Oke guys, sampai di sini dulu cerita hari ini. Untuk jasadnya Elin, alhamdulillah puji Tuhan, udah ditemuin dan dimakamkan dengan layak. Buat teman-teman yang pengen kirim cerita juga ke kita, boleh banget kirim ke email kita yang udah kita sertain di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa juga support terus channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng supaya kalian gak ketinggalan kalau kita update video baru. Oh iya, follow juga Instagram kita di scary.room dan follow akun TikTok kita di @scaryroom1. Okay guys, see you on the next video. Bye!